Dengan gemuruh, kekuatan pada tubuh Ji Tianguang dengan cepat hancur. Selain itu, formasi kacau kuno juga turun, terus mengalir ke tubuh Ji Tianyao, menyebabkan tubuh Ji Tianyao terus membaik. Hahaha, keren, sangat keren. Ucap Ji Tianyao sangat bersemangat dan gemetar, dia sekarang telah melangkah ke alam setengah langkah tertinggi. Tetapi yang tertinggi setengah langkah hampir terlalu jauh dari alam tertinggi yang sebenarnya. Dengan bakatnya, dia ingin benar-benar memasuki alam tertinggi. Saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan, dan bahkan tahu bahwa ketika dia sudah tua, dia mungkin tidak benar-benar menjadi yang tertinggi. Tapi sekarang, selama dia menyerap kekuatan di tubuh Ji Tianguang, dia bisa langsung menerobos ke alam tertinggi. Mengapa menghabiskan bertahun-tahun tanpa akhir, berlatih keras, dan berjuang untuk kesempatan seperti itu untuk menembus yang tertinggi? Yang perlu Anda lakukan hanyalah menelan Ji Tianguang, semuanya bisa dilakukan dalam sekejap. Leluhur, ucap Ji Tianqi, Ji Nanan, Ji Xinyi dan yang lainnya semuanya stagnan. Bahkan mereka tidak mengharapkan semua ini. Pada saat ini, Ji Tianqi dan yang lainnya tercengang. Hanya melihat mata Ji Tianyao, penuh iri hati, penuh hasrat akan kekuasaan. Orang gila, orang-orang dari keluarga Ji semuanya gila. Di luar Aula Yin Yang, Patriark Ye, Patriark Jiang, ketakutan dan gemetar, dan penguasa Kuil Void dan yang lainnya juga terkejut. Binatang buas, hentikan, jika kamu tidak memilikiku, kamu sama sekali bukan lawan dari keluarga Xiao. Saat ini, Ji Tianguang masih meronta dan meraung dengan ganas. Xiao Wudao tidak mati sekarang, tetapi ditekan. Jika dia mati, Xiao Wudao pasti akan menyerang lagi. Tapi Ji Tianyao tidak takut, dan dia berkata dengan tersenyum muram, leluhur, kamu telah memecahkan Xiao Wudao untukku. Xiao Wudao saat ini hanyalah orang yang setengah tidak berguna. Setelah menyerap kekuatanmu, aku bisa mencapai kekuatan tertinggi, yang akan cukup untuk membunuh Xiao Wudao saat itu, hahaha. Ucap Tianyao mencibir dan berkata lagi, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu. Saat itu, saya secara tidak sengaja masuk ke tempat ini dan menemukan leluhur. Leluhur bertanya kepada saya tentang situasi keluarga Ji saat ini. Saya memberitahu leluhur, keluarga Ji kita sebagian besar dihancurkan oleh keluarga Xiao, dan saya satu-satunya yang tersisa untuk bertahan hidup. Anda tidak ragu, tapi nyatanya, ketika Anda jatuh, garis keturunanku dimaafkan oleh keluarga Xiao, semua orang di garis keturunanmu diburu olehku, dikucilkan dan dikuliti, dan dikorbankan untuk keluarga Xiao. Baru saat itulah aku bertahan. Hahaha, sekarang keluarga Ji, hanya keturunan dari garis keturunanku yang tersisa, dan semua orang telah jatuh. Tidak, masih ada sisa-sisa dosa yang bertahan. Itu adalah dua orang di Aula Yin yang hari ini. Mereka adalah darah dari orang-orang yang melarikan diri di barisanmu saat itu. Kata Ji Tianyao mencibir, sekarang, untuk bangkit kembali, kamu telah menyedot nyawa mereka. Ini adalah keturunan dari kepunahan. Binatang buas yang sebenarnya itu seharusnya adalah Anda. Penonton terkejut begitu pernyataan ini keluar. Semua orang tercengang. Qin Chen dan yang lainnya juga memiliki mata dingin dan mendengar bahwa itu adalah garis Ji Tianyao saat itu, mendorong keluarga Ji untuk memperjuangkan hegemoni atas dunia kuno. Namun, denyut nadi Ji Tianguang justru melawannya, yang bisa ditaklukkan oleh Ji Tianyao. Mereka tidak berdaya untuk terlibat dalam perebutan hegemoni di dunia kuno. Akhirnya, Ji Tianguang dikalahkan dan ditekan oleh keluarga Xiao. Alih-alih merasa telah melakukan kesalahan, Ji Tianyao mengejar dan membunuh anggota keluarga Ji Tianguang, mendedikasikan mereka untuk keluarga Xiao agar dapat bertahan hidup, dan sepenuhnya mengaitkan penyebab kekalahan Ji Tianguang. Mereka semua tercengang. Di mana binatang itu? Itu bahkan tidak sebaik binatang. Hahaha, Ji Tianyao, apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan menang? Tiba-tiba, ekspresi Ji Tianguang menjadi ganas. Ji Tianyao terkejut, merasakan sedikit ide buruk yang tidak bisa dijelaskan. Dia hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba, seluruh Aula Yin dan Yang, serangkaian rune yang mengerikan muncul, dan langsung menyelimuti seluruh aula. Rune ini, seperti aliran cahaya, dengan cepat menjerat Ji Tianqi, Ji Xinyi, Ji Nanan, dan lainnya. Dalam waktu singkat, vitalitas dan darah yang kuat dari Tianzun yang kuat dari keluarga Ji mengalir keluar dengan cepat.
mulai memasuki tubuh Ji Tianguang sedikit demi sedikit. "Apa, kamu?" teriak Ji Tianyao memandang dengan tak percaya. Dia merasakan aura yang terus lemah di tubuh Ji Tianguang, tetapi itu bangkit lagi. Apakah menurutmu leluhur ini tidak mengetahui semua ini?" Ucap Ji Tianguang. Tiba-tiba tubuhnya di mana ada abu mati sebelumnya, matanya menatap pelangi. Dengan bunyi gedebuk, Ji Tianyao segera mengayuh kembali. Dia menekan susunan kacau kuno Ji Tianguang dan bergetar hebat. "Apa yang telah terjadi?" gumam Ji Tianyao sangat marah. Ji Tianyao, meskipun leluhur tua ini dihancurkan dan jalan utama runtuh, leluhur tua ini bukanlah orang bodoh. Ucap Ji Tianguang dengan jijik berkata lagi, "Kamu tidak dalam situasi. Dalam proses melihat saya selama ratusan juta tahun, Anda telah menggunakan cara rahasia untuk memblokir tempat ini. Pertama, Anda mengairi saya sebagai orang buangan, dan kemudian mengambil keuntungan tentang kesempatan kebangkitan saya untuk menelan kekuatan saya, dan kemudian untuk mengontrol kekuatan asli dari binatang naga lilin hitam dan Raja Merak Ajaib, dan mencapai kekuatan tertinggi. Sayangnya, konspirasimu telah lama diketahui oleh leluhur tua ini." Ucap Ji Tianguang mencibir. Tidak mungkin. Lalu mengapa kamu tertangkap?" Ucap Ji Tianyao bertanya dengan marah. "Jika saya tidak berencana, apakah Anda akan terus memberi saya aliran esensi darah dan kehidupan yang stabil?" Ucap Ji Tianguang mencibir, "Rencanamu tidak lebih dari memasang jebakan melalui 10.000 ras dan anggota keluarga Ji yang terus-menerus menawarkan kepadamu. Secara alami, aku tidak akan melihatnya. Jika tidak, dari mana darah itu berasal? Sekarang, kamu menggunakan formasi untuk membatasiku, memobilisasi darah dan jejak dalam kehidupan yang diserap olehku, dan menelan kekuatanku, tetapi kamu lupa bahwa ada anggota keluarga Ji di Aula Yin dan Yang. Orang-orang ini memiliki darah keluarga Ji, tetapi mereka belum ditandai olehmu. Selama leluhur tua ini menyerap darah dan kehidupan mereka, mereka dapat pulih. Kemudian, dengan kekuatan tertinggi, itu akan cukup untuk menghancurkan konspirasimu." Kata Ji Tianguang memiliki momentum yang luar biasa. Ji Tianqi, Ji Xinyi dan yang lainnya mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan esensi, vitalitas, dan kekuatan asal mengalir dengan cepat. "Tidak, leluhur tua, maafkan kami!" teriak Ji Tianqi dan yang lainnya berteriak dengan marah, mencoba yang terbaik untuk melawan. Dan tingkat kultivasi Ji Xinyi yang paling rendah hanyalah puncak dari terhormat biasa, dan tidak dapat menghentikan Ji Tianguang untuk menelan. Tubuhnya dengan cepat menjadi tua. Dari seorang gadis muda, dia dengan cepat menjadi seorang wanita tua dengan kehidupan yang sangat lemah. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang. Semua orang mengisap udara dingin dan menjadi gila. Ini benar-benar hari yang bergelombang. Jebakan dikelilingi oleh jebakan, membuat semua orang menarik napas. Keluarga Ji ini terlalu kejam dan terlalu abnormal. Pada saat ini, bahkan jika Ji Tianqi dan yang lainnya berada di tahap selanjutnya dari kultivasi Tianzun, mereka tidak dapat menelan Ji Tianguang. Daging mulai menua perlahan, dan rambut berangsur-angsur menjadi pucat dan keriput. Ji Tianyao berubah warna. Dia sudah merasakan bahwa ketika Ji Tianguang menyerap Ji Tianqi dan kekuatan mereka, kendalinya atas jejak di tubuh Ji Tianguang menjadi semakin lemah. Setelah Ji Tianguang benar-benar menelan Ji Tianqi dan yang lainnya, maka, seperti yang dikatakan Ji Tianguang, tangannya yang gelap pada Ji Tianguang akan benar-benar kehilangan kendali, dan Ji Tianguang akan langsung bangkit dan menjadi orang kuat tertinggi. Pada saat itu, dia tidak akan lolos dari kematian. Di dalam mata Ji Tianyao, kilatan tajam tiba-tiba melintas. Dia mengguncang sosoknya dan tiba-tiba mendatangi Ji Tianqi dan yang lainnya. Ji Tianqi dan yang lainnya terkejut, dan bahkan dengan bersemangat berkata, "Leluhur, selamatkan kami segera." Suaranya tidak jatuh. Ji Tianyao tiba-tiba menamparkan kepalanya, dan melihat tubuh Ji Tianqi, seperti semangka, langsung diledakkan oleh Ji Tianyao, darah beterbangan, dan asalnya runtuh. "Ayah, Patriark!" Mata Ji Xinyi tiba-tiba melebar. Selain itu, Ji Tiandao, Ji Nanan, dan Tianzun keluarga Ji lainnya juga panik. Dalam esensi dan darah yang menyertainya, kekuatan jiwa bangkit dan berevolusi menjadi sosok. Itu adalah jiwa Ji Tianqi. "Leluhur, kamu," ucap Ji Tianqi memandang Ji Tianyao dengan tidak percaya, dengan keputusasaan, kemarahan, penyesalan, dan ketidakpercayaan di matanya.
Dia tidak mengerti mengapa leluhur ingin bunuh diri daripada menyelamatkan dirinya sendiri. Tian Qi, jangan salahkan leluhur ini, hanya ketika kamu mati, kamu bisa mencegah Ji Tianguang menelan, kamu dapat yakin bahwa kekuatanmu akan diwarisi oleh leluhur. Kamu berkorban untuk keluarga Ji saya. Keluarga Ji saya akan selalu ingat. Meskipun kamu tidak dapat melihat kemuliaan keluarga Ji, leluhur ini akan melanjutkan untukmu. Kata Ji Tianyao, matanya yang ganas tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan menakutkan dari setengah langkah tertinggi. Dengan keras, jiwa Ji Tianqi menjerit, langsung dimusnahkan di bawah asal mula dua makhluk kacau itu. Segera setelah itu, Ji Tianyao melambaikan tangan besar, dan aura yang mengepul meresap, benar-benar menelan esensi, darah, dan asal Ji Tianqi yang meledak. Darah dan asal yang mengepul dengan cepat bergabung ke dalam tubuhnya. Dia bersaing dengan Ji Tianguang untuk mendapatkan vitalitas dan kekuatan asal Ji Tianqi. Ji Tianyao, kamu binatang buas, bahkan kamu membunuh anggota masa depan keluarga Ji Anda sendiri. Apakah Anda masih memiliki hati nurani? Ucap Ji Tianguang meraung. Hati nurani, apa itu? Dunia ini hanya seni bela diri. Ucap Ji Tianyao mencibir. Keduanya bertarung dengan panik, keduanya berusaha menekan satu sama lain. Siapapun yang menekannya akan menang. Namun, bagaimanapun, Ji Tianguang telah berkecimpung dalam bisnis ini selama bertahun-tahun, belum lagi Ji Xinyi dan yang lainnya di sampingnya, dikendalikan olehnya, aura Ji Tianguang dengan cepat pulih. Wajah Ji Tianyao berubah, matanya redup, dan dia memandang Ji Xinyi dan yang lainnya. Hati Ji Xinyi dingin, dan dia merasa diselimuti oleh ketakutan yang tak ada habisnya, menatap Ji Tianyao dengan ngeri dan gemetar. Semuanya, jangan salahkan leluhur, untuk masa depan keluarga Ji, kalian semua akan mati. Kata Ji Tianyao melakukan tembakan sengit. Di mata Ji Nanan dan Ji Xinyi yang putus asa dan ngeri, Ji Tianyao langsung meledakkan beberapa orang, dan daging dan darah mereka beterbangan, dan sumber yang menggelinding runtuh, bergemuruh, menyebabkan kejutan besar antara langit dan bumi. Telan untukku, teriak Ji Tianyao meraung, dan Ji Tianguang dengan liar menelan asal Ji Xinyi. Ji Tianyao meraung. Di bawah menelannya, kekuatan Ji Tianqi dan yang lainnya ditarik olehnya. Lagi pula, ketika dia membunuh beberapa orang, tata letak Ji Tianguang telah rusak. Hahaha, leluhur tua, pemenang utamanya adalah aku. Ucap Ji Tianyao tertawa. Benarkah itu? Ucap Ji Tianguang dengan wajah dingin, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat dua sosok di sisi kiri dan kanan, Ji Ruyu dan Ji Wuxu. Ji Tianyao tiba-tiba berubah warna. Ji Tianguang ini ingin menelan Ji Ruyu dan Ji Wuxu bukan? Ji Ruyu dan Ji Wuxu sama-sama keturunan dari garis keturunan Ji Tianguang. Jika mereka menyerap esensi dan darah kedua orang ini, meskipun kultivasi mereka tidak tinggi, begitu Ji Tianguang dipulihkan, maka dia akan sepenuhnya berakhir. Tuan Sengong, Qin Chen, tidakkah kalian bergerak untuk membunuh Ji Tianguang ini? Dia ingin menelan kekuatan Ji Ruyu dan Ji Wuxu. Teriak Ji Tianyao tiba-tiba menoleh dan meraung. Huff, sudah larut, kata Ji Tianguang menjerit, dan dua kekuatan langsung menembus Ji Wuxu dan Ji Ruyu. Ji Tianguang baru saja akan bersiap untuk menelan mereka. Tiba-tiba, suara tepuk tangan terdengar, dan Qin Chen, yang awalnya terlihat marah, keluar perlahan saat ini, bertepuk tangan dan tersenyum. Luar biasa, sungguh luar biasa. Pertunjukan besar di keluarga Ji, sungguh luar biasa. Kata Qin Chen sambil tersenyum. Pada saat ini, semua orang memandang dengan takjub, dengan ekspresi bingung. Apa yang terjadi dengan wakil Hallmaster Qin ini? Bahkan Sengong Tianzun sedikit penasaran. Meskipun dia tahu apa yang harus diketahui Qin Chen, dia tidak mengerti mengapa Qin Chen bersikap seperti ini saat ini. Sekarang Ji Tianguang dan Ji Tianyao berjuang untuk saat yang paling kritis. Ji Tianguang bahkan akan melahap Ji Ruyu dan Ji Wuxu. Bukankah seharusnya Qin Chen cemas dan gugup, dan membuat langkah kuat untuk menyelamatkan keduanya? Mengapa masih dengan ekspresi seperti ini? Sebelumnya, adegan gila Qin Chen untuk Ji Ruyu, semua orang masih bisa melihat dengan jelas. Sekarang penampilan Qin Chen sepertinya tidak gugup sama sekali. Ji Tianyao, yang awalnya gugup, tiba-tiba merasa senang saat ini. Wakil Hallmaster Qin, tolong bertindak cepat untuk mencegat Ji Tianguang. Orang ini tidak sebaik binatang buas, bahkan keturunannya pun dibunuh. Jika kamu lambat,
Jiruyu dan yang lainnya pasti akan berbahaya. Semua orang tampak aneh setelah mendengar ini. Sial, katakanlah Jitian Guang tidak sebagus binatang buas. Di mana Anda lebih baik dari Jitian Guang? Jitian Nyao ini bahkan lebih buruk dari Jitian Guang. Jitian Guang mendengus dingin, anak muda, saya tahu bahwa Anda memiliki hubungan dengan keturunan saya dari keluarga Ji. Tapi maafkan saya, Jitian Nyao adalah keturunan yang tidak bermoral dan ambisi serigala. Saya tidak punya pilihan selain untuk menelan dua keturunan keluarga Ji ini, jadi jangan salahkan saya, salahkan Jitian Nyao itu. Ketika suara itu jatuh, Jitian Guang terlalu malas untuk berbicara omong kosong, suasana menakutkan dari zaman kuno mekar, dekaden, tetapi penuh aura yang kuat, melonjak ke langit, langsung bergulir ke arah Jiruyu dan Jiwuxu. Qin Chen, teriak Shen Gong Tianzun, tatapannya memadat dan menatap Qin Chen. Jika dia tidak melakukan apa-apa, Jiruyu dan Jiwuxu akan berada dalam bahaya. Namun, Qin Chen tetap tenang, hanya mencibir. Shen Gong Tianzun mendongak dengan rasa ingin tahu. Dia melihat nafas Jitian Guang tiba-tiba turun, dan kekuatan bergulir langsung turun ke Jiruyu dan Jiwuxu, tetapi pada saat berikutnya, semua orang mengubah warna mereka. Setelah aura mengerikan ini berdampak pada Jiruyu dan Jiwuxu, keduanya bahkan tidak terguncang sama sekali, apalagi langsung ditelan oleh Jitian Guang. Mustahil, ini tidak mungkin, ucap Jitian Guang meraung. Jiruyu dan Jiwuxu memasuki dunianya. Jelas bahwa dia telah menjebak satu sama lain sebelumnya, dan dia bisa menelan mereka. Tapi kenapa, tiba-tiba, dia kehilangan hubungannya dengan Jiruyu dan Jiwuxu? Dia berubah warna. Semua orang di lapangan juga terkejut dan memandang Qin Chen satu demi satu. Pada saat ini, si idiot juga mengerti bahwa semua ini seharusnya dilakukan oleh Qin Chen. Tapi bagaimana Qin Chen melakukannya? Aku tidak percaya, teriak Jitian Guang meraung marah. Dalam sekejap, tubuh Jitian Guang dipenuhi dengan nafas darah yang luar biasa. Di dunia ini, kekuatan asli binatang naga lilin yin dan Raja Merak Bulu Ajaib mulai dibangkitkan. Jitian Guang ini sebenarnya menggunakan darahnya sendiri untuk memobilisasi dua sumber untuk menghancurkan Jiruyu dan Jiwuxu. Tapi saat berikutnya, wajahnya berubah lagi. Karena tidak peduli bagaimana dia membujuk mereka, dua asal-usul yang kacau yang sebelumnya sepenuhnya menerima kendalinya benar-benar di luar kendalinya. Kejutannya sangat serius, dan seluruh tubuhnya tegak. Tidak hanya dia terkejut, tetapi Jitian Nyao juga mengubah warnanya, karena niat awalnya adalah untuk menelan Jitian Guang, dan kemudian menggabungkan kekuatan asli dari binatang naga lilin hitam dan Raja Merak Ajaib untuk menerobos alam tertinggi. Tetapi pada saat ini, di Aula Yin dan Yang ini, kedua kekuatan ini berubah menjadi dua semburan, dengan cepat melonjak menuju tubuh Jiruyu dan Jiwuxu. Tubuh lamban Jiruyu dan Jiwuxu, yang awalnya koma, naik dengan cepat. Ini seperti sebuah transformasi. Wah, nak, apa yang telah kamu lakukan? Ucap Jitian Guang dan Jitian Nyao sama-sama menatap Qin Chen dengan marah. Jitian Nyao berubah warna. Sebelumnya, dia mencoba membuat Qin Chen mencegah Jitian Guang membunuh Jiruyu dan Jiwuxu, tetapi pada saat ini, dia mengambil inisiatif untuk mundur dan membunuh keduanya, karena keduanya abadi. Naga lilin hitam ini kekuatan asli dari binatang buas dan Raja Merak Bulu Ajaib benar-benar ditelan oleh Jiwuxu dan Jiruyu. Hal Master, Anda datang untuk menghentikan Jitian Guang, Jitian Nyao ini serahkan kepada saya. Ucap Qin Chen melihat ini wajahnya menjadi dingin, dan dia langsung pergi ke balai Yin Yang dan membunuh Jitian Nyao. Di tangannya, pedang karat misterius muncul, pedang berubah menjadi guntur, dan kilat menyambar ke arah Jitian Nyao. Dan setelah Jitian Guang kehilangan penindasan Jitian Nyao, dia juga mendapat nafas, kekuatan tertinggi, dan benar-benar pecah. Leluhur tua Ji, karena Anda telah mati selama bertahun-tahun, mengapa repot-repot untuk bangkit kembali? Ucap Shen Gong Tianzun terkekeh dan melangkah ke Aula Yin dan Yang. Pada dirinya, 9 puncak harta Tianzun muncul dan berubah menjadi bentuk. Formasi gemuruh langsung menjebak Jitian Guang dan menghancurkannya. Jitian Guang meraung, dengan aura kuno mekar di tubuhnya, mencoba menerobos penindasan Shen Gong Tianzun. Namun, Shen Gong Tianzun mendesak 9 harta karun teratas Tianzun ini. Harta karun tertinggi ditekan, dan jika Jitian Guang berada di masa kejayaannya, itu mungkin masih bisa dilawan,
tetapi pada saat ini, itu belum sepenuhnya pulih, dan segera ditekan. Sialan, hancurkan untukku, teriak Ji Tianguang dengan panik mendesak Raja Merak Bulu Ajaib dan naga lilin hitam di sekitarnya, mencoba untuk menekan Shen Gong Tianzun. Di dunia ini, dia seharusnya tidak terkalahkan. Namun, tidak peduli bagaimana dia memobilisasi, kedua kekuatan asli ini sama sekali tidak berada di bawah kendalinya. Di sisi lain, Qin Chen menebas Ji Tianyao dengan pedangnya. Ji Tianyao mencibir. Meskipun kekuatan Qin Chen kuat dan dapat membunuh yang kuat, tetapi dalam hal kekuatan sebenarnya, itu hanya mendekati level mendiang Tianzun. Bagaimana dia bisa memblokir setengah langkah tertingginya? Begitu dia mengangkat kepalanya dan meraung, tiba-tiba, sosok merak kuno muncul di kehampaan, bergegas menuju Qin Chen. Merak kuno ini meledak dengan aura yang menakutkan, dan mendarat langsung di atas kepala Qin Chen, menghancurkan aura pedang yang telah dibelah Qin Chen. Qin Chen menyipitkan matanya, seperti yang diharapkan menjadi setengah langkah tertinggi, hanya napas yang membuat Qin Chen merasa sulit bernapas. Tapi Qin Chen tidak panik sama sekali di wajahnya. Tolong dua senior untuk mengambil tindakan, ucap Qin Chen berkata kepada Hong Huang Zulong dan Sue He Sengsu. Hahaha, nak Qin Chen, kamu sangat baik bisa melihat penyamaran penantian kami. Tiba-tiba, antara langit dan bumi, dua aura kacau yang menakutkan muncul, dengan cepat membentuk pertahanan kacau di depan Qin Chen.